Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dalam rahmat dan hidayahnya. Tak henti-hentinya kita panjatkan pula puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanyalah layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang suatu dosa yang sangat fatal, dosa yang sangat besar, yaitu dosa ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu contohnya paling simpelnya adalah kalau kita membicarakan keburukan orang dari belakang. Ghibah itu bisa dari lisan, bisa dari tulisan, bahkan bahasa tubuh, bahkan sekarang yang lebih update adalah lewat media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kisah Rasulullah dan dua wanita yang sedang berpuasa, seperti yang diceritakan di kitab Dalil As-Sa'ilin karya Anas Ismail Abu Daud halaman 414. Ada riwayat yang secara sanad tidak kuat bahwa ada dua orang perempuan yang sedang berpuasa mengutus seseorang sowan kepada Nabi Muhammad SAW dengan maksud meminta izin untuk membatalkan puasa. Hal itu disebutkan karena kedua wanita yang puasa itu menghadapi rasa haus dan juga lapar yang mengkhawatirkan keselamatan jiwa mereka. Baginda Rasul kemudian mengirimkan sebuah wadah kepada dua wanita itu, kepada dua perempuan itu. Muntahkanlah apa yang telah kamu sekalian makan ke dalam wadah ini, perintah beliau kepada mereka. Salah satu dari kedua perempuan itu langsung mengeluarkan darah disertai daging busuk yang memenuhi separuh dari wadahnya. Begitu juga dengan perempuan yang satunya lagi, ia memutahkan hal serupa yang memenuhi ruang tersisa dari wadah tersebut. Mengapa demikian? Pada mulanya, dua orang perempuan ini memang berpuasa sebagaimana mestinya. Di saat sahur mereka memakan makanan yang halal bagi mereka, tapi mereka membuat pahala puasanya menjadi batal karena telah melakukan hal yang telah Allah haramkan kepada mereka, yaitu keduanya duduk bersama lalu membicarakan dan menggunjing orang lain. Muntahan ini berasal dari daging yang mereka makan dari orang-orang yang mereka gunjingkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni ila ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay yaqula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman,
jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami betapa besar dan berbahayanya dosa ghibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ghibah itu bukan hanya sekedar membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, tetapi juga mencerminkan kerusakan hati dan lemahnya iman. Bahkan seperti yang dicontohkan dalam kisah dua wanita yang berpuasa, meskipun secara lahiriah mereka menahan diri dari makan dan minum, pahala puasa mereka menjadi batal karena perbuatan ghibah yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah dengan tegas melarang kita dari perbuatan ini dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dengan perumpamaan yang sangat jelas dan menjijikan. Sebagai orang beriman, marilah kita menjaga lisan dan hati kita dari ghibah. Jika kita tidak mampu mengatakan yang baik, lebih baik kita diam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjaga diri dari dosa-dosa lisan dan menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Mari kita perbanyak istighfar, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan selalu berusaha untuk berkata jujur dan baik. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan yang sia-sia dan merusak amal ibadah kita. Akhir kata, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah, menjaga lisan dan memperbaiki diri agar termasuk dalam orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu as-solihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqu al-maqasid wal khayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah,
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha allazi yadhkurkum wa asluhu min fadli yu'tikum wa li dzikrillahi akbar. Aqimissalah.